wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, adik-adik, remaja yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah jualah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah Masjid Al-Mukhlisin ini dalam rangka melaksanakan suatu sunnah dari Rasulullah SAW, yakni salat tarawih dan witir secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir maupun yang mendengar di luar sana, kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada lagi pertolongan di hadapan Allah di padang mahsyar kecuali amal yang saleh, amal kebaikan, ibadah kita yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Maka itulah yang akan bisa menyelamatkan kita. Di samping itulah kita berharap mudah-mudahan semuanya kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ini adalah malam yang kedua bagi saya, dan mungkin bagi bapak-bapak sebagian malam yang pertama. Ini adalah bulan Ramadan, Pak. Bulan Ramadan, Ibu, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Bukan hanya berpuasa saja, tapi juga kita melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah. Ada guru saya dulu pernah ngomong, kalau ibaratkan kalau puasa itu adalah seperti baju. Nah, kalau sholatnya, ibadah sholatnya itu ibaratkan celana. Ya, terutama nih sholat yang 5 waktu, jangan sampai putus-putus, jangan sampai kita skip, terlewatkan. Ya, jadi puasa itu ibaratkan bajunya, sementara sholat, ibadah sholat itu adalah ibaratkan celananya. Makanya kalau orang itu biar dikatakan manusia yang normal, dia kudu ada baju dan celananya, ya kan ya. Jadi ada baju, ada celana. Ya bahaya kalau misalnya nggak ada baju, apalagi nggak ada celana. Makanya kalau orang yang beribadah Ramadan itu harus lengkap, harus komplit, tidak boleh setengah-setengah. Ada orang berpuasa Ramadan tapi sholat kagak, kan begitu ya. Itu kan ibaratkan orang punya baju tapi nggak punya celana, bahaya itu. Atau ada orang yang sholat rajin, ya kan, sholat 5 waktu ada tapi malas berpuasa misalnya. Ini ibaratkan orang yang punya
celana tapi nggak punya baju. Jadi oleh karena itu, biar Ramadan kita jadi komplit, paket komplit, itu harus, ya bukan harus, wajib, ya wajib kita melakukan ibadah puasa di siang harinya dan kemudian sholat malamnya, terutama sholat yang 5 waktu. Terutama nih adik-adik kita nih, alhamdulillah. Jadi bapak ibu yang berbahagia, itu jangan merasa terganggu dengan adanya anak-anak dan adik-adik kita ini. Kenapa? Karena inilah yang akan menggantikan kita kelak. Kan nggak mungkin kita selamanya hidup di dunia ini. Kan bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi kakek-kakek kan gitu ya. Ya semuanya kita pasti mati gitu ya. Nah, siapa akan bakal menggantikan kita? Inilah anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik remaja kita. Maka oleh karena itu adik-adik, ya terima kasih telah menghiasi ya masjid kita ini. Dengan ramainya adik-adik ke masjid ini berarti masjid kita yang termasuk di antara masjid-masjid yang ramah anak. Jangan sampai mengusir anak-anak dari masjid, karena mereka lah yang akan menjadi kader, ya generasi muda yang akan menggantikan kita. Dan bersedihlah bersedihlah ya kalau kita misalnya tidak ada anak-anak yang mau ke masjid atau remaja-remaja yang tidak mau ke masjid. Nah inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi puasa adalah salah satu perintah Allah dan bahkan termasuk di antara arkanul Islam, yaitu rukun Islam. Jadi kalau kita udah remaja, dewasa lah ya, dewasa, berakal gitu ya, sehat gitu ya, maka kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena tujuan akhir dari puasa Ramadan itu adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, ya, la'allakum tattaqun. Kita dipanggil orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah Ramadan, berpuasa pada siang harinya, itu adalah tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Ramadan ini sebenarnya bulan yang penuh berkah. Qad ja'akum syahrul mubarak, kata Nabi. Sungguh telah datang kepada kalian, apa itu? Syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi puasa itu maknanya al-imsaku. Apa artinya? Yaitu menahan. Al-imsaku anil muftirat. Jadi yaitu puasa artinya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak makan, tidak minum, ya. Tapi sebenarnya bukan hanya kita menahan makan dan minum saja, bukan hanya kita menahan syahwat saja, tapi juga kita harus menahan daripada perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan-perbuatan yang zalim kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya puasa itu luas maknanya ya. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita lihat daripada makna puasa itu menahan ya, menahan. Jadi menahan dari segala apa-apa yang merusak ibadah puasa itu. Kalau makan dan minum, anak kecil juga bisa ya menahan dirinya dari lapar dan dahaga. Bisa, bahkan anak saya itu baru 3 tahun itu udah ngerti puasa, udah tahu itu. Kalau puasa itu Pak katanya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jajan katanya ya. Tahu dia gitu ya, nggak boleh jajan. Ya tahu dia nggak boleh, pokoknya nggak boleh makan. Nah ini kan puasa anak kecil. Nah puasa kita orang-orang dewasa ini bagaimana? Ya perilaku kita, tingkah laku kita, pikiran kita, hati kita, ucapan kita, mata kita, semua yang ada di dalam diri kita ini harus berpuasa. Nah, inilah yang dinamakan puasa yang sebenarnya berpuasa itu. Khawasul khawas bil khawas ya. Puasanya orang yang istimewa. Jadi bukan hanya
bukan hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena banyak manusia yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, inilah barangkali kultum kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berharap ya, mudah-mudahan ibadah kita ini cuma satu harapan kita kepada Allah, yaitu supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Karena inilah yang akan menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mari kita lanjutkan salat witirnya. Mudah-mudahan kita selama bulan Ramadan diberikan kesabaran, kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa maksimal dalam melakukan ibadah selama bulan suci Ramadan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.